yang mana itu untuk kecerdasan otak. Kecerdasan. Nah, sementara ternyata omega 3 ini berasal dari alga. Nah, alga inilah yang dimakan oleh ikan. Makanya di situ film itu mencoba menggiring perspektif atau opini penonton bahwa lebih baik kita mengkonsumsi alga saja daripada ikan. Karena ikan ini lebih banyak potensi penyakit. Nah, pandangan kayak terkait itu. Ya, jadi kalau film itu kan biasanya punya muatan-muatan politis, ya. Jadi misalnya jangan makan ikan karena ikan ini bisa saja di wilayah tertentu lagi menggalakkan bagaimana mengkonsumsi di luar dari ikan itu. Jadi misalnya itu pertama. Jadi kita tidak tahu, saya belum tahu persis apa motif di balik film itu. Tapi Kak Eli sudah nonton kan? Iya, saya belum nonton, tapi kalau begitu yang dijelaskan tadi sinopsisnya disampaikan oleh Bung Aping ini, saya yang jelas ada motif tertentu. Ya, jadi memang kalau dalam siklus rantai makanan itu dalam sistem itu memang begitu. Gitu ya. Ya, misalnya ikannya makan apa gitu, alganya makan apa, misalnya dia makan tai ikan misalnya gitu ya. Kemudian itu kan proses rantai makanan, dan ya misalnya kita memperoleh suplai gizi itu dari mana gitu ya. Jadi salah satunya misalnya ikan, protein. Apakah sumber protein hanya dari ikan? Tentu tidak. Tapi yang bisa diakses oleh masyarakat, yang bisa diakses karena ikan itu pertama sekali dia murah, kemudian aksesnya diperoleh gampang, kemudian proteinnya juga tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengkampanyekan kemarin itu kenapa kita digalakkan ayo makan ikan, karena tingkat konsumtif kita terhadap ikan, protein ikan itu rendah. Jadi makanya digalakkan ayo makan ikan. Selain murah, dia bergizi tinggi gitu. Nah, yang jelas kita memang kalau berlebihan kan ada juga kelebihan protein juga bermasalah gitu ya. Baik juga tidak juga baik bagi kesehatan. Makanya yang jelas ada konsumsi protein, misalnya kita di Sulawesi Tengah agak rugi kalau tidak makan ikan. Jadi karena terbuang-buang. Karena terbuang-buang itu terbuang-buang. Jadi saking banyaknya gitu. Apalagi kita punya ikan nilai ekonomis penting gitu ya. Kita punya kakap, kerapu, kemudian kita punya tuna, dan banyak-banyak lagi. Belum lagi kita punya ikan non konsumsi ya, misalnya ikan hias kita ada bangkai cardinal fish yang sekarang itu lagi sedang mendunia gitu, menjadi fokus juga, bahkan menjadi barcode-nya kementerian gitu ya. Jadi bangkai cardinal fish itu yang nanti bukan ikan cupang, bukan. Nanti Bung Aping search itu BCF gitu. Kebetulan penelitian saya S2-nya terkait BCF gitu. Kan BCL. Bukan BCF itu. Jadi itu baru satu aspek sumber daya ya. Belum lagi kita punya perairan umum daratan. Kita ada Danau Poso, ada Danau Lindung. Yang juga punya potensi ikan. Punya ikan gitu ya, punya ikan air tawar gitu ya. Belum lagi kalau kita kaya akan udang gitu, dan seterusnya. Jadi kalau rugi kalau kita di Sulteng ini tidak kuat makan ikan gitu ya. Jadi yang jelas begini. Selain kita konsumsi ikan, juga kita meningkatkan taraf nelayan gitu ya, taraf kesejahteraan nelayan. Dan harapan kita adalah tentu dengan kita punya sumber daya yang besar khususnya di sektor perikanan dan kelautan, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Karena itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Apalah artinya kita punya PAD tinggi tapi misalnya dari sektor perikanan tapi nelayan kita juga hanya begitu. Nah, pertanyaan juga ini, memang nelayan ini miskin misalnya ya.
kita menganggap ada sebagian opini bahwa anggapan bahwa nelayan itu miskin gitu ya. Kategori miskin itu apa sebenarnya ya. Kalau kategori miskin ini tergantung instrumen yang dipakai ya, tolak ukurnya apa Iya betul. tapi kalau kita pakai tolak ukur misalnya nelayan miskin itu orang yang tidak punya laptop, berarti semua nelayan miskin gitu ya. Tapi kalau tolak ukurnya nelayan sejahtera itu adalah mereka yang makan ikan 2 kilo sehari, maka dia sejahtera gitu. Maka tergantung instrumen yang mana yang kita pakai, indikator-indikator apa yang kita pakai di dalam kerangka melihat dua sisi antara sumber daya alam yang besar dengan tingkat kesejahteraan rendah. Oke Kak El, sangat menarik sekali memang. Mungkin terakhir pesan Kak El, pesannya Kak El terhadap generasi muda kita, karena segmen yang banyak penonton ini kebanyakan generasi muda kita. Ya. Pesan untuk mereka. Satu, ayo kuliah di perikanan kelautan. Iya, ayo kuliah di perikanan kelautan. Karena terus terang saja ya, begini, saya fakta ini, coba cek fakultas yang paling sedikit mahasiswanya itu adalah fakultas perikanan dan kelautan. Oke. Baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke. Kalau misalnya di tempat saya di IPB misalnya, fakultas perikanan kelautan menjadi fakultas favorit. Padahal di sana tidak ada laut. Iya. Bogor itu tidak ada laut. Ya, rata-rata pemasuknya itu dari pesisir Jawa. Penyangganya yang punya pesisir gitu deh. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kita punya potensi yang sangat luar biasa sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa juga. Nah, kebanyakan kita itu. Nah, tapi di Sulawesi Tengah tidak. Di Sulawesi Tengah tidak. Justru tidak menjadi fakultas favorit gitu karena ujung-ujungnya katanya kalau kuliah di fakultas perikanan kelautan atau di jurusan perikanan, program studi perikanan, ujungnya jadi nelayan gitu. Padahal pemahaman itu kan yang salah gitu. Justru karena kita punya potensi sumber daya kelautan perikanan yang cukup besar, harus dikelola dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas juga gitu. Selama ini kan yang melakukan kegiatan-kegiatan kan dengan sumber daya yang terbatas gitu. Akhirnya kita hanya menjadi penonton saja. Jadi itu. Nah, yang terakhir, karena luas lautan kita itu sangat luas, di samping juga punya potensi yang sangat luar biasa, maka saya menyarankan mari kita mempelajari laut. Kalau kita tidak mau mempelajari laut, suatu saat nanti laut yang akan memberikan pelajaran kepada kita. Luar biasa sekali. Kita aplaus dulu. Ya. Terima kasih Kak Yoldi sudah. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang di ruangan yang sederhana tapi sangat mengedukasi. Alhamdulillah. Berharap bisa berkembang lebih maju. Amin. Insya Allah nanti ke depannya mungkin kita akan saya akan undang Kak Yoldi lagi. Ya, siap. Semoga berkenan lagi. Mungkin kita bareng dengan pengambil kebijakan membahas kembali tentang potensi kelautan dan pesisir. Termasuk juga peran pemuda juga harus pemuda peran pemuda juga. Jadi kalau kita hanya sekedar teori menyampaikan itu orang bisa saja search di Google gitu ya. Bagaimana potensi kita, bagaimana sudah batasan-batasan. Tapi kalau kita melibatkan pemuda, bagaimana pemuda ikut dalam proses kegiatan-kegiatan yang bersifat misalnya pengelolaan sumber daya pesisir, maka dengan semakin banyak akan semakin bagus itu. Siap. Artinya kesadaran pemuda terhadap potensi perikanan kelautan. Baik. Terima kasih Kak Yoldi sekali lagi. Iya pemirsa, teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan sejauh ini. Semoga apa yang telah kami perbincangkan di sini memberi pengetahuan baru kepada teman-teman, memberi insight baru kepada teman-teman dan bisa lebih peduli terhadap pesisir dan laut kita, karena memang Sulawesi Tengah itu punya potensi besar di laut. Ayo jadikan laut sebagai teras rumah kita, jangan jadikan laut sebagai belakang rumah kita. See you and bye-bye.